di surgaku. Jadi sebenarnya saya ini adalah adik tirinya Kak Boy. Kita dilahirkan dengan ayah yang sama, tapi berbeda ibu. Dan ibu saya masih hidup, tinggal di New York sekarang. Oh begitu. Pantes kamu sama Boy itu nggak mirip gitu. Sebenarnya sikap Kamila yang gak mirip. Walaupun kami kadang-kadang suka kasar, tapi Kak Boy itu lebih keras. Dan dia tidak mau mendengarkan kata orang lain sedikit pun. Ya, seperti itulah dia. Lu denger baik-baik ya. Gue selama ini udah nahan-nahan sama lu. Memang gak tau terima kasih lu. Yang gaji lu itu gue. Bukan adek gue. Jadi lu harus lebih nurut sama gue. Bukan adek gue. Cabut kan? Kemana? Lebih. Gue itu bentar lagi mau nikah sama Kantini. Gue mau lamar dia. Gue belanja. Lo ngapain ketahuan gue? Iya, emang saya ketawa. Kenapa? Kalau seandainya Mas Ilham gak masuk penjara, berarti Pak Bos gak jadi nikah sama Bu Kantini. Saya tahu sekarang caranya. Besok-besok kalau saya mau dapetin pacar orang, ya udah tinggal jeblosin aja ke penjara. Bentar. Tapi apa enak ya nikahin orang dari hasil maksa? Cukup! Sejak umur 14 tahun, Kak Boy itu sudah meneruskan usaha papa. Jadi saya tidak bisa menyalahkan sikapnya ia yang seperti itu. Dia tipikal pembisnis yang sejati. Dan bisnis itu jahat. Jika kita tidak memakan, kita yang dimakan. Jadi karakter itulah yang membuat Kak Boy seperti itu. Gue selama ini udah nahan sama lu. Karena gue ngehargain almarhum bokap gue. Dan sekarang, lu gue pecat! Cabut ya lu! Gak usah repot-repot. Pak Bos yang saya pecat. Sisi buruk manusia itu memang lebih sedikit dibanding dengan sisi baiknya. Tapi sesedikit apapun keburukan yang kita lakukan, itu akan selalu terlihat. Tapi kenapa sisi buruk yang lebih terlihat, Pak? Karena satu keburukan yang kita lakukan, itu akan selalu dikenang dan diingat. Seperti kamu barusan. Kamu menceritakan keburukan dari kakakmu sendiri. Selama ini saya tuh diem Pak Bos ya. Meskipun saya tahu kalau Pak Bos itu orangnya licik. Suka miskinin orang. Bisnisnya juga suka ngancurin orang. Dan Pak Bos juga udah tega semena-mena sama saya. Nggak pernah menghargai saya Pak Bos. Saya tuh udah gak tahan lagi sama Pak Bos. Dan ini menyangkut Bu Kantini. Seumur hidup saya belum pernah ngelihat perempuan soleha setulus dan sebaik beliau Pak Bos. Dan saya gak ikhlas kalau Pak Bos sama dia. Seberusaha apapun lu ngebelain dia, itu gak akan ngaruh. Gue bakal tetap dapetin dia. Alah, ngedapetin cara apa? Hah? Dengan cara pengecut? Hah? Pergi lo! Gue bilang pergi! Pergi! Sebaiknya pandanglah dia selalu sebagai seseorang yang mampu berbuat kebaikan. Dan jangan ragukan itu. Karena mungkin suatu saat nanti dia akan berubah dan meninggalkan semua keburukan itu. Tapi Pak, Bu, jika saya tahu kakak saya memiliki
memiliki niat yang baik, tapi melakukannya dengan cara yang buruk, apakah hasilnya akan baik? Sesuatu yang kita lakukan dengan buruk, walaupun bertujuan baik, tidak akan bernilai dan tidak pernah menjadi baik. Jadi, saya itu harus tetap membiarkannya atau... Begini Nak Lenka, perbaikilah cara buruk dia dan pertahankan niat baik dia. Loh, ibu kok kelihatannya sedih banget sih? Mas Ilham belum sadar ya, Bu? Alhamdulillah, Ilham udah sadar. Alhamdulillah! Nggak sia-sia ya, Bu, usaha dan kerja keras ibu ngejengukin Mas Ilham tiap hari di rumah sakit. Kok ibu nggak seneng gitu? Happy dong, Bu, happy! Ilham sadar bukan karena saya, Cer. Sebentar, Bu. Kok infonya nggak jelas ya, Bu ya? Cherry itu nggak percaya kalau bukan ibu. Cuma ibu yang pantas bikin Mas Ilham itu sadar. Mungkin saya bukan perempuan yang paling dicintai oleh Ilham. Dan gue yakin banget, Ti, bahkan Tini itu cuma terpaksa nerima lamarannya Kak Boy. Ya terus gue harus gimana? Itu kan terserah mereka. Gue gak ada urusan lagi. Ya lo cegah dong, masa lo diem aja sih? Dari dulu kan gue cuma pendengar. Gue cuma bisa diam. Dan gue gak berhak untuk ikut campur. Gue gak mau ikut campur lagi. Terus lo gak mau merjuangin perasaan lo? Gitu? Apaan sih? Sok tau deh. Ti, come on. Gue beneran minta tolong sama lo. Atas nama sahabat lo. Boy, bilang Mbak Kantini tolak Kak Boy. Jangan terima dia tanpa ada rasa cinta. Dan dengan terpaksa. Yang awalnya gak cinta, orang itu bisa jadi cinta seiring berjalannya waktu. Ya kan? Kayak lo dong. Bertahun-tahun sama Kak Boy, akhirnya cinta lo itu tumbuh seiring berjalannya waktu. Tapi cinta lo bener, Ti. Cinta lo itu tulus sama Kak Boy, tanpa dipaksa. Sedangkan Mbak Kantini, emang lo gak kasihan sama dia? Hah?